Install adalah memasang program atau perangkat lunak ke dalam komputer. Semua perangkat lunak seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, dan lainnya harus kita install terlebih dahulu ke dalam komputer, baru bisa digunakan. Selain itu, install juga berfungsi untuk menyesuaikan program dengan alat terpasang pada komputer dan menguraikan file yang dikompres. Sebab ketika perangkat lunak diluncurkan, file dikompres untuk memperkecil ukuran file. Installer adalah kumpulan file yang digunakan untuk menginstal software atau perangkat lunak baru di komputer pengguna. Pengguna harus menjalankan program installer untuk mulai menggunakannya. Installer adalah bagian dari perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal program perangkat lunak pada suatu sistem. Installer dapat menginstal program baru di komputer pengguna atau dapat memperbaharui program yang saat ini ada di hard drive pengguna komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai jurik untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS, dan Microsoft Windows. Berikut ini merupakan jenis-jenis sistem operasi komputer yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, sistem operasi DOS. Yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Yang keempat, sistem operasi macOS. Dan yang terakhir, sistem operasi Unix. Bagaimana cara membedakan sistem operasi? Yang pertama dari segi tampilan, yang kedua dari segi ketahanan, yang ketiga dari segi harga, yang keempat dari segi penggunaan. Kenapa komputer harus memiliki sistem operasi? Karena sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Maka komputer akan sulit untuk digunakan karena sistem operasi berguna sebagai program pengendali dengan tujuan untuk menghindari kesalahan penggunaan. Hardware atau perangkat keras komputer, apabila tanpa software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat digunakan. Dalam artian, tanpa adanya hardware, komputer tidak akan berguna. Karena software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer. Itu adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata. Yang pertama, menerima input. Yang kedua, mengolah data atau informasi. Yang ketiga, memberikan output. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. Software itu adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik
yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunaannya melalui perangkat komputer. Apa saja yang perlu dipersiapkan pada tutorial ini? Pertama, yaitu adalah virtual machine. Virtual machine adalah sebuah software yang mempunyai kemampuan untuk membuat komputer virtual. Virtual machine dapat mempunyai kemampuan yang sama seperti komputer asli, tergantung spesifikasi yang dapat kita atur dari software virtual machine itu sendiri. Singkatnya, kita dapat membuat komputer di dalam komputer. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah DOS atau Disk Operating System. DOS adalah sebuah program yang dapat menyimpan suatu sistem operasi. Yang pertama, buat sebuah virtual system operasi pada virtual machine. Kedua, matikan network adapter untuk menghindari update pada proses instalasi. Yang ketiga, masukkan file ISO sistem operasi pada storage optical disk. Yang keempat, jalankan virtual sistem operasi yang telah dibuat. Kelima, pilih host drive optical disk yang telah dimasukkan pada storage pada virtual. Keenam, tunggu hingga masuk proses instalasi sistem operasi. 7. Klik Next dan Install Now pada menu instalasi pertama Windows. 8. Centang checkbox lisensi dan klik Next. 9. Klik Custom Advanced. 10. Pilih hard disk yang tersedia, lalu klik New dan Apply, lalu pilih Next. Sebelas, tunggu hingga proses instalasi selesai. 12. Masukkan nama pengguna dan password sistem operasi. 13. Uncek checkbox otomatis update. 14. Pilih Ask Me Later untuk menghindari update Windows otomatis. 15. Set kalender pada sistem operasi virtual. 16. Tunggu proses hingga masuk pada desktop Windows. Instalasi sistem operasi Windows selesai.